Selamat datang! Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara memperoleh varietas baru pada tanaman cabai. Teman-teman praktikan masih ingat kan apa itu pemulihan tanaman? Pemulihan tanaman adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan varietas baru dengan sifat yang lebih baik daripada varietas yang sudah ada sekarang. Sebelum membuat varietas baru, kita harus mengetahui struktur bunga yang akan dimuliakan. Bunga pada tanaman cabai termasuk dalam jenis bunga sempurna, yang berarti satu bunga memiliki dua organ kelamin, yaitu betina dan jantan. Kepala sari pada bunga akan menghasilkan serbuk sari, yang jika jatuh atau sampai ke kepala putik, maka akan terjadi polinasi atau penyerbukan. Penyerbukan yang sukses akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dalam bakal biji tersebut terjadilah proses yang disebut pembuahan, yang nantinya akan menghasilkan buah cabai. Lalu, bagaimana cara memperoleh varietas baru? Untuk memperoleh varietas hibrida baru, hal yang harus dilakukan adalah menyerbuk silangkan dua tetua yang berbeda. Kemudian, dilakukan emaskulasi pada bunga tetua betina. Emaskulasi adalah pengambilan kepala sari untuk mencegah masuknya polen sendiri. Pelaksanaan emaskulasi ini sebaiknya dilakukan sebelum bunga mekar sempurna. Pada pelaksanaan emaskulasi, buang semua kepala sari dan hanya sisakan putiknya. Selanjutnya, siapkan bunga untuk tetua jantan yang serbuk sarinya telah keluar dari kepala sari. Lalu, lakukan polinasi atau penyerbukan dengan menempelkan serbuk sari pada putik dari tetua betina. Bunga yang telah dipolinasi selanjutnya dibungkus menggunakan amplop yang tahan air agar tidak terkontaminasi dengan polen dari bunga lain. Dan yang terakhir adalah pelabelan. Tulis tanggal pelaksanaan polinasi, nama tetua betina dan jantan, serta nama pemulia. Kaitkan label tersebut pada bunga yang telah dipolinasi. Seperti itu. Lalu, bagaimana jika saya ingin melakukan polinasi dalam jumlah yang banyak? Apakah saya harus melakukan emaskulasi pada setiap bunga? Jangan khawatir, kita bisa menggunakan tanaman mandul jantan untuk mempermudah pemulihaan varietas hibrida. Tanaman mandul jantan adalah kondisi di mana tanaman tidak mampu memproduksi polen fungsional. Mandul jantan dapat dibedakan menjadi 3 tipe berdasarkan pengendali sifat, yaitu mandul jantan genetik atau genetic male sterility, mandul jantan cytoplasmic genetic atau cytoplasmic genetic male sterility, dan mandul jantan sensitif faktor lingkungan atau environment sensitive genic male sterility. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan polinasi menggunakan tanaman mandul jantan cytoplasmic genetik atau yang biasa disebut dengan CMS. Apa bedanya tanaman CMS dengan tanaman lainnya? Mari kita bandingkan dua tanaman cabai ini. Kedua tanaman cabai ini ditanam dalam waktu yang bersamaan. Pada umumnya, cabai dapat berbuah tanpa adanya bantuan manusia untuk penyerbukannya. Namun, pada tanaman mandul jantan, meskipun telah berbunga lebat dan dalam keadaan sehat, tidak ada satupun bunga pada tanaman ini yang berbuah.
Perbedaan kedua tanaman ini dapat juga dilihat dari bunganya. Bunga di sebelah kiri adalah bunga dari tanaman CMS. Bunga pada tanaman CMS ini tidak dapat menghasilkan polen. Sedangkan bunga dari tanaman normal lainnya dapat menghasilkan polen. Oke, lalu bagaimana melakukan polinasi menggunakan tanaman CMS? Mari saya contohkan cara melakukan penyerbukan menggunakan tanaman CMS. Pertama-tama, ambil bunga untuk tetua jantan yang polennya telah keluar dari kepala sari. Untuk memudahkan penyerbukan, hilangkan mahkota bunga seperti ini. Kemudian, lakukan penyerbukan pada tanaman CMS yang digunakan sebagai tetua betina tanpa harus melakukan emaskulasi. Penyerbukan dilakukan dengan menempelkan polen dari tetua jantan dengan putik dari bunga tanaman CMS. Berikut adalah hasil dari polinasi yang telah dilakukan dengan menggunakan tanaman CMS. Dapat kita lihat, tanaman CMS ini telah berbuah. Sedangkan bunga lainnya pada tanaman CMS ini yang tidak dilakukan polinasi tidak menunjukkan proses pembuahan. Sekian video praktikum kali ini. Selamat belajar!